Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anha dan kesusahannya. Pada masa awal Islam, kaum muslimin masih menyembunyikan keislamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan demikian agar mereka tidak mendapat kesulitan. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Abu Bakar radhiyallahu anha meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan. Pada mulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, tetapi karena Abu Bakar radhiyallahu anha terus mendesak, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beliau. Abu Bakar radhiyallahu anha pun mengajak semua orang yang sudah masuk Islam untuk berkumpul di Masjidil Haram, dan mulailah ia berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam, dan pada hari itu pula paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah radhiyallahu anha, masuk ke dalam Islam. 3 hari kemudian Umar radhiyallahu anha masuk Islam. Ketika khutbah dimulai, para kafirin dan musyrikin langsung menyerang kaum muslimin dari 4 penjuru. Walaupun Abu Bakar radhiyallahu anha terkenal sebagai tokoh terkemuka dan dihormati oleh masyarakat Mekah, ia tetap dipukuli. Wajah, hidung, dan telinganya berlumuran darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. Ia ditendang dengan sandal, dipukul dengan tangan, dan apa yang semestinya tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anha pingsan. Ketika Banu Tamim, yakni kabilah Abu Bakar, mendengar berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Abu Bakar radhiyallahu anha. Mereka mengira Abu Bakar sulit diselamatkan. Mereka segera mendatangi Ka'bah dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Sebab mereka mendapat kabar bahwa Utbah bin Rabi'ah bertindak keterlaluan dalam peristiwa tersebut. Hingga petang, Abu Bakar radhiyallahu anha masih pingsan. Namun pada sore itu, akhirnya ia dapat berbicara. Ucapannya yang pertama kali adalah, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang di sekitarnya merasa kecewa dan mencelanya, karena Muhammadlah ia ditimpa musibah tersebut. Namun setelah sehari penuh ia pingsan, hampir meninggal. Begitu sadar, yang pertama kali ia tanyakan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa yang ia lakukan itu adalah karena rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang meninggalkannya dengan kesal. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anha masih memiliki harapan hidup. Ia mulai dapat berbicara. Ibu Abu Bakar radhiyallahu anha menyuruh Ummu Khair menyediakan makan dan minum untuk Abu Bakar. Setelah siap, makanan pun dihidangkan di hadapannya. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anha menolaknya. Hanya satu permintaan Abu Bakar pada saat itu, yaitu bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya berkata, bagaimana aku dapat mengetahui keadaannya? Abu Bakar berkata, di rumah Ummu Jamil, saudara perempuan Umar radhiyallahu anha. Atas permintaan anaknya yang sangat memprihatinkan itu, ibunya pun pergi ke rumah Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha. Disebabkan keadaan pada saat itu, Ummu Jamil radhiyallahu anha masih menyembunyikan keislamannya. Ummu Jamil menjawab, aku tidak mengenal siapa Muhammad dan siapa Abu Bakar. Tetapi jika engkau izinkan, aku akan melihat keadaan anakmu Abu Bakar. Ummu Khair mengizinkannya. Setelah itu, Ummu Khair melihat keadaan Abu Bakar radhiyallahu anha.
ia merasa tidak tega. Tanpa sadar, Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis sambil berkata, semoga Allah membalas perbuatan yang telah dilakukan orang-orang jahat itu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anha bertanya kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Jamil radhiyallahu anha memberi isyarat kepada Abu Bakar kalau ibunya akan mendengarnya. Abu Bakar radhiyallahu anha menjawab, jangan cemaskan ibuku. Maka disampaikanlah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anha bertanya, benarkah beliau betul-betul baik? Di manakah beliau? Jawab Ummu Jamil radhiyallahu anha, sekarang ada di rumah Arkam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anha, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ibunya ingin Abu Bakar radhiyallahu anha makan sedikit, tetapi Abu Bakar telah bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya menunggu sampai keadaan sepi, karena jika ia terlihat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulah kaum kafirin dan musyrikin tentu akan menyulitkan Abu Bakar radhiyallahu anha lagi. Ketika malam telah lewat, Abu Bakar radhiyallahu anha pergi ke rumah Arkam radhiyallahu anha. Setelah bertemu, Abu Bakar radhiyallahu anha segera memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memeluk Abu Bakar radhiyallahu anha. Keduanya menangis. Kaum muslimin yang berada di tempat itu menangis terharu melihat keadaan Abu Bakar radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anha meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah untuk ibunya, dan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi ibunya. Mula-mula ibunya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diajari Islam. Mulai saat itu juga ibu Abu Bakar radhiyallahu anha masuk Islam. Pada hari itu hari Kamis. Fadilah yang dapat kita ambil dalam keadaan senang, bahagia atau sejahtera, orang-orang sering menyatakan cintanya. Sebenarnya cinta sejati seseorang hanya dapat terlihat ketika dalam musibah atau kesusahan, dan cinta tetap ada di hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.